Di awal cerita, kelas Komisan sangat rusuh karena perbedaan pendapat mengenai festival budaya yang akan diadakan di sekolahnya. Semuanya rusuh karena pendapat seisi kelas berbeda mengenai acara yang akan dipilih untuk festival budaya. Lalu Najimi pun memutuskan melakukan pemungutan suara ulang untuk kegiatan festival budaya. Jadi mereka pun mulai memberikan pendapatnya masing-masing. Najimi ingin mengadakan acara cafe maid di kelas, agar bisa melihat Komisan pakai baju maid. Lalu Yamai pun menyarankan rumah hantu, agar saat di kegelapan bisa menyentuh pantat Komisan. Nakanaka menyarankan acara band, karena agar semuanya bisa mendengar suara merdu Komisan. Agari menyarankan acara permainan memukul tikus tanah, agar dia bisa dipukul oleh Komisan. Lalu si ninja ingin membuat sebuah film, sedangkan Onemine ingin membuat kedai onigiri, yang mana itu membuat seisi kelas, jadi ingin makan onigiri buatan Komisan. Lalu Yamai pun memberikan pendapat kedua, yaitu kedai sosis bakar, agar dia bisa. Tapi hasilnya sama saja, setiap orang punya pendapat yang berbeda, kelas pun kembali rusuh. Lalu Tadano pun menghampiri Komisan, dan bertanya kalau Komisan ingin membuat acara apa. Lalu Komisan pun bilang kalau dia memilih cafe maid, yang membuat seisi kelas kompak, dan memilih cafe maid. Lalu mereka pun mempersiapkan acaranya, yang membuat seisi kelas sangat sibuk, dan Komisan juga ingin membantu, tapi dia bingung harus bagaimana. Lalu Komisan pun melihat ada yang butuh bantuan, jadi dia memutuskan untuk membantunya, tapi Komisan tidak diperbolehkan membantu, dan hanya dibolehkan duduk saja di singgasana Dewi. Lalu Komisan pun hanya bisa duduk dan disembah oleh teman kelasnya, pindah ke karakter baru yang sangat santai dan kalem, bernama Otori Kaede. Dia diminta untuk membeli bahan untuk acara festival budaya, tapi dia tidak boleh pergi sendirian. Lalu Otori pun mengajak Komisan pergi belanja, yang membuat teman kelas syok, karena berani meminta tolong ke Komisan. Lalu Onemine pun juga ingin ikut bersama mereka yang membuat Tadano bisa tenang. Lalu mereka pun pergi bertiga. Singkat cerita mereka pun sudah sampai meskipun agak lama. Awalnya Onemine mengajak mereka untuk berpencar mencari bahan yang dibutuhkan, tapi Onemine merasa akan bahaya kalau mereka berdua ditinggal. Mereka pun pergi mencari bahan yang dibutuhkan, tapi saat sedang memilih barang, Otori tahu-tahu sudah hilang, yang membuat Komisan dan Onemine panik dan berpencar mencari Otori. Lalu Komisan pun berhasil menemukan Otori. Dan Komisan pun bertanya ke Otori, kenapa dia mengajaknya. Otori pun menjawab, karena saat melihat Komisan bersama Tadano dan yang lainnya, itu membuat Otori ingin berteman dengan Komisan. Lalu Komisan pun bercerita, saat SMP dia selalu tak bisa membantu saat acara-acara seperti ini, yang mana itu membuat Komisan merasa tidak enak, tapi saat Otori mengajaknya, itu membuat Komisan sangat senang, tapi Otori sudah hilang lagi. Dan singkat cerita mereka pun sudah selesai belanjanya. Lalu Najimi mengajak Tadano untuk membantu mereka. Saat malam sebelum festival budaya, banyak murid cowok yang tepar karena mempersiapkan acara untuk besok, tapi mereka bangkit setelah murid cewek membuatkan mereka onigiri, tapi saat hendak mengambil, mereka ingin mengambil yang buatan Komisan. Lalu Najimi pun bilang kalau buatan dia yang bentuknya aneh, lalu buatan Onemine yang agak besar, dan Najimi bilang kalau buatan Komisan yang indah bentuknya, lalu Yamai bilang kalau Komisan buat onigiri yang kecil, dan diantara mereka ada yang berbohong. Lalu murid cowok pun suit, untuk menentukan siapa yang ambil duluan. Dan Tadano pun mengira kalau dia dapat yang buatan Najimi. Komisan pun melihat Tadano yang mau makan onigiri itu, tapi saat Tadano bilang enak, Komisan pun merasa senang. Ternyata onigiri yang dimakan Tadano adalah buatan Komisan. Akhirnya sudah sampai di hari acara festival budaya, Komisan pun memakai pakaian maid, tapi Komisan bilang ke Najimi kalau dia ingin pakai yang roknya panjang. Pindah ke seorang pria bernama Akido, dia berusia 32 tahun, yang mana dia ini adalah spesialis maid, setiap hari dia selalu pergi ke acara maid minimal sehari 1 kali. Dan sekarang dia memutuskan pergi ke SMA Itan tempat Komisan sekolah. Dia pun sudah sampai di kelas Komisan, dan akan memberikan pelajaran jika cafe maidnya kurang layak. Lalu dia langsung disambut oleh Najimi, tapi ternyata dia adalah seorang otaku, yang akan malu ketika bicara langsung sama cewek beneran. Dia pun duduk dan juga diberi menu oleh Najimi, dan dia memilih pesanan. Lalu dia memandang sekitar, dan memperhatikan macam-macam maid yang ada, tapi saat dia memikirkan maid itu, Komisan pun datang membawa minum untuknya, yang mana dia mengira kalau Komisan sedang memelototinya, dan dia juga mengira kalau dia disuruh pergi oleh Komisan. Dia pun langsung pergi saat selesai makan, yang mana itu membuat Komisan mengira dia kecewa. Komisan pun ingin bilang salam perpisahan untuknya, tapi tak bisa, dan Najimi pun mengajari caranya ke Komisan, dan orang itu pun menyebut Komisan gagal sebagai seorang maid.
Tinda ke Najimi yang memaksa Tadano pakai baju maid, dan juga Komi-san yang ingin melihat Tadano memakai baju maid, dan akhirnya Tadano pun memakai baju maid tersebut, yang mana itu membuat Komi-san sangat bersemangat. Lalu tak lama datang ibu Komi-san, yang langsung disambut oleh para teman kelasnya Komi-san. Ibunya Komi-san pun melihat Tadano yang pakai baju maid, dan tak bisa bilang apa-apa. Lalu ibu Komi-san pun memanggil adik Komi-san, yang bernama Sousuke, yang mana itu membuat semua cewek-cewek kegirangan, karena Sousuke tampan. Dan juga Sousuke adalah sosok yang dinantikan para maid, tapi Sousuke pergi karena merasa tak nyaman. Lalu adiknya Tadano pun datang untuk mampir. Dia pun memfoto Tadano, serta menelepon dan mengirim foto itu ke ibunya. Tadano yang sedang istirahat pun dihampiri Komi-san. Awalnya mereka berdua sangat canggung, dan Tadano bilang kalau dia memang tidak cocok memakai baju ini, tapi Komi-san langsung bilang kalau Tadano imut. Tadano pun berterima kasih. Dan yang mana itu membuat mereka berdua jadi makin canggung. Pindah ke kelas Komi-san yang sudah ramai pengunjung, Najimi pun terlihat memiliki sebuah ide. Najimi pergi mempromosikan cafe maid kelasnya, dengan mendatangi setiap orang yang ada di sekitar kelas, tapi Najimi merasa masih bisa lebih. Dia pun menyuruh Komi-san untuk berjalan sejauh 100 meter dari kelas, dan 5 menit kemudian kelasnya menjadi lebih banyak pengunjung. Karena efek dari Komi-san, Najimi pun sudah membuat bisnis cafe ini berkembang sangat pesat. Bahkan sampai membuat uangnya berhamburan di mana-mana. Tapi Najimi pun langsung didatangin oleh wali kelasnya, dan dimarahi. Dan setelah itu uangnya pun dikembalikan. Najimi pun tidak kapok dan tetap ingin mempromosikan kelasnya, tapi kali ini dengan cara yang sah. Dia pun mengajak Komi-san dan Tadano berkeliling dengan menggunakan baju maid, hitung-hitung sambil promosi. Mereka pun pergi jalan-jalan melihat acara kelas lain. Najimi pun mengajak Komi-san masuk ke rumah hantu. Meskipun Komi-san ketakutan, tapi dia tetap mau masuk. Komi-san sangat sekali ketakutan, karena dia tidak suka hal menakutkan. Dan Komi-san pun berhasil keluar dari rumah hantu itu. Lalu tak lama ada acara berteriak di atap, yang mana itu adalah acara untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang yang disukai. Komi-san pun pergi menonton bersama Tadano dan Najimi. Mereka melihat Yamai yang mengungkapkan perasaannya kepada seseorang, yang mana itu tertuju ke Komi-san. Yamai pun menembak Komi-san di depan orang banyak. Komi-san pun hanya bisa terdiam. Lalu Najimi pun memaksa Komi-san untuk mempromosikan cafe maid-nya di atas atap. Orang-orang pun menunggu Komi-san lumayan lama, dan saat Komi-san muncul semuanya bersorak histeris, dan saat Komi-san ingin berbicara semuanya pun diam. Lalu Komi-san pun bilang, semua orang bingung awalnya, tapi semua orang mengerti maksud Komi-san, dan akan mampir ke cafe maid milik kelasnya. Najimi pun memuji Komi-san, karena promosinya sukses besar. Tadano pun memarahi Najimi, tapi Najimi bilang kalau membuat kenangan pahit adalah bagian terbaik saat festival budaya. Najimi bilang ke Komi-san apakah ini menyenangkan. Tapi tak lama Najimi pun dihampiri oleh klub meditasi, dan mereka pun bilang kalau mereka disuruh wali kelas Najimi untuk membawanya pergi di Rukiah versi Buddha. Lalu Komi-san dan Tadano pun dihampiri Onemine dan Otori, untuk jalan-jalan melihat festival budaya. Mereka pun pergi mampir ke kedai, kelas lain, dan juga ikut kuis, bermain lempar bola, dan juga bermain kejar-kejaran. Komi-san pun juga dilukis, dan melihat tempat jualan poster. Dan mereka juga tak lupa melihat band Metalhead. Tadano pun memandangi Komi-san, tapi tiba-tiba dia deg-degan. Dan acara festival budaya pun berakhir, dan semua murid disuruh berkumpul di aula. Di aula pun dibacakan juara satu kelas terbaik, yang mana itu jatuh untuk kelas Komi-san, tapi karena Najimi berbisnis dengan cara tak pantas, mereka pun gagal mendapat hadiah utamanya. Najimi pun mulai mengalihkan pembicaraan dan berkata manis, tapi meski begitu Komi-san tetap merasa kalau ini semua tetap menyenangkan. Lalu acara pesta dansa SMA Itan pun dimulai. Yamai Geng pun mengajak Komi-san berdansa. Tapi Tadano bilang tak usah menghiraukan mereka. Komi-san pun ingin ikutan berdansa, tapi malu dilihat banyak orang. Komi-san hanya melihat ke Tadano. Dan Tadano pun mengajak Komi-san untuk berdansa. Komi-san senang bisa ikutan, tapi tak bisa berdansa. Tadano pun menggenggam tangan Komi-san, tapi tiba-tiba Najimi datang ingin ikutan. Mereka pun akhirnya berdansa bertiga.
Acara sekolah pun sudah selesai, semua teman kelas Komi-san pun berkumpul, untuk melakukan pesta perayaan berhasilnya acara Cafe Might, mereka semua pun meluncur ke tempat karaoke, singkat cerita, mereka semua pun sudah sampai di tempat karaoke, tapi Komi-san sangat takut kalau dia akan disuruh nyanyi, dan tiba-tiba Najimi pun bilang, kalau setiap orang harus bernyanyi minimal satu lagu, setiap ada yang selesai bernyanyi, Komi-san makin merasa gugup. Komi-san pun makin gelisah karena gilirannya sudah dekat. Dan akhirnya tiba giliran Komi-san, tapi semuanya tetap bersorak dan memuji Komi-san, dan malah bilang kalau mesin karaoke-nya rusak, karena memberi Komi-san nilai 0, lalu sekarang giliran Tadano yang bernyanyi, tapi saat Tadano bernyanyi tidak ada yang memperhatikannya, Tadano pun merasa sangat ngenes, tapi Komi-san tetap menyemangati Tadano, yang mana itu membuat Tadano bisa menyelesaikan lagunya. Tapi saat Tadano selesai nyanyi, Najimi pun menarik Tadano dan Komi-san untuk kembali bernyanyi lagi. Dan itu pun menjadi penutup cerita season 1 dari anime ini. Maaf ya Mimin gak bisa puter lagunya karena ini copyright, kalau kalian mau denger, ini judulnya.